Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika kita mendengar kata Dracula, sungguh tidak asing. Dracula yang kita kenal, Dracula yang kita tahu adalah sosok seorang pria tampan yang selalu dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Dracula yang kita tahu selama ini adalah sosok yang suka sekali menghisap darah, benci terhadap beberapa hal, salah satunya adalah bawang putih. Dracula yang kita tahu sebagian besar ditunjukkan pada tokoh yang baik. Namun, apakah saudara beriman tahu bahwasannya Dracula itu betul-betul ada? Dracula betul nyata adanya, dan dia betul-betul menyukai darah-darah segar. Bagaimana lengkap ceritanya? Silahkan saudara beriman semua tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, komen, dan share videonya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap ada video terbaru di channel Jaki dan Bara. Selama ini Dracula hanya dianggap sebagai cerita yang didramatisir dengan kepentingan komersil. Namun fakta sebenarnya sosok Dracula ini betul-betul ada. Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Vlad III asal Rumania. Laki-laki ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia yang bernama Vlad II. Julukan Dracula milik Vlad III yang berasal dari kata Dracoae. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ae adalah prefiks yang memiliki maksud putra dari. Dan akhirnya nama ini diserap menjadi Dracula. Dracula, kisah itu banyak dipelintir, termasuk dalam film Hollywood yang berjudul Dracula Untold. Di film tersebut dijelaskan sosok Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejam luar biasa. Berikut kita bahas beberapa kisah pertempuran antara Dracula dan Muhammad Al-Fatih yang akan membuka mata seluruh dunia siapa sosok Dracula sebetulnya. Pertama, Wallachia. Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Puncaknya saat penaklukan Konstantinopel. Akibat penaklukan ini berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa. Salah satunya adalah Wallachia. Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya, tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Kedua, perjanjian Vlad II dan Sultan Al-Fatih. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas dan memberontak. Ya, Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam.
Kedua anak Plat 2 ini bernama Plat 3 atau Dracula dan Radu Selphumus. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Plat 3 masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrin ayahnya sejak kecil. Ketiga, rencana busuk Dracula. Dracula memiliki impian di mana suatu saat ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika ternyata cita-cita Dracula menjadi sebuah kenyataan. Diceritakan saat itu jika Plat 2 dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Plat 3 atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum hal itu terjadi, pasukan Turki berjibaku dengan pihak pengkudeta, hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Bukannya berterima kasih, Plat 3 justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Keempat, penghinaan Dracula menyebabkan kemarahan Sultan. Setelah Plat 3 menjabat seperti yang seharusnya, kemudian Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak. Alih-alih dibayar, Dracula malah justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Dia memaku kepala sang utusan gara-gara ia tak mau melepas sorbannya. Lalu berita ini diketahui oleh Sultan dan membuatnya sangat khawatir. Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun apa yang terjadi? Suatu hal yang tak disangka. Kesemuanya justru berakhir tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Mengerikan, sadis. Semua pasukan yang dikirim dibantai dengan cara yang paling tidak manusiawi. Para pasukan muslim ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas. Begitu kejamnya dia. Akibat kekejamannya ini, Dracula mendapat sebutan The Invader atau Sang Penyulam. Lalu, yang kelima ada strategi Sultan menaklukkan Dracula. Butuh serigala untuk menaklukkan Dracula. Sultan Al-Fatih yang masih shock dengan kematian 1.000 pasukannya, merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula. Akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari Plat 3. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahiran tersebut. Sang panglima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng Catat Punari, tempat Dracula bersembunyi. Tepatnya yang tinggi sangat menyulitkan Radu. Namun pada akhirnya penyerang ini berhasil. Dracula kabur hingga ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya. Namun, pada akhirnya kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Demikianlah sejarah asli dari Dracula yang populer itu. Sosok ini memang ada dan juga menghisap darah. Ya, darah kaum muslimin yang dibantai dengan cara yang sangat jahanam. Meskipun sangat kejam, namun di negara asalnya sosok Dracula atau Plat 3 ini justru disanjung dan dipuji bak pahlawan negara.
Deretan film-film juga seakan memelintir kebenaran ini dan membuat dunia terkecoh akan sosok Dracula sebenarnya. Namun, semoga dengan adanya cerita ini, sahabat beriman bisa terbuka bahwasannya Dracula yang sebetul-betulnya adalah sosok yang sangat keji. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di video ini. Terima kasih. Segala sesuatu yang baik adalah berasal dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.